Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi terutama cuaca yang akhir ini karena sudah mulai pada program gitu, dan cuaca itu siang-siang tapi terasanya itu baik. Pada kegiatan pendampingan kelima ini, tema pendampingan kita kali ini yang pertama yaitu rancangan program untuk berpusat kepada anak, berpusat kepada murid, ya, berpihak kepada murid. Kemudian di sini nanti fokus pendampingannya. Yang pertama yaitu nanti ada refleksi penerapan aksi nyata 3.1 yang sudah dengan lakukan. Kemudian yang kedua nanti kita diskusi rancangan program. Jadi rancangan program kedepannya yang hendak dengan rancang untuk di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga nanti ada diskusi perkembangan praktisi yang sudah kita pernah diskusikan. Nah, ini bagaimana perkembangannya ke depan ini seperti apa akan kita diskusikan. Kemudian nanti ada penilaian praktek uji di mana nanti Nina melakukan pasca ya, pasti setelah pembelajaran bersama rekan sejawat. Masuk ini pendampingan, bagaimana proses yang berjalan selama 1 bulan ini. Kami sudah melakukan pembelajaran daring, berbagi praktek bersama teman-teman. Kira-kira capaian yang kita akan mendapatkan di pembelajaran selama 1 bulan ini apa saja? Ya, capaiannya saya sudah sudah sedikit semakin demi sedikit itu menunjukkan adanya kemajuan gitu. Juga sudah mendampingi rekan sejawat. Kebetulan yang saya observasi di novel matanya sejarah, 1 minggu yang lalu sudah melakukan observasi itu. Senang rasanya bisa berbagi dengan rekan sejawat. Saya sangat mengapresiasi sekali selama pembelajaran daring maupun pengembangan tugas ya, panjenengan sudah bisa aktif dalam pembelajaran di daring, yaitu di ruang kolaborasi. Panjenengan sudah aktif menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasannya, kemudian di presentasi juga panjenengan juga sudah terlibat aktif terlihat di situ, dan mulai dari awal sampai sekarang sudah banyak terjadi perubahan dan peningkatan yang ada dalam diri ini. Nah, kemudian selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli karena saya lihat dari unggahan tugasnya juga sudah tepat ya, sudah tepat waktu gitu, walaupun sedikit-sedikit kita kadang-kadang dapat surat cinta ya Bu Yuli, tetapi itu merupakan bagian dari evaluasi kita. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan gitu, yang penting sudah tepat dan hasilnya insya Allah sudah baik semua. Saya pantau seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil observasinya sudah dipersiapkan ya. Nina sudah melakukan sudah melakukan observasi di kelas, dan nanti rencananya akan melaksanakan pasca observasi. Nah, nanti kita laksanakan setelah ini. Baik, terus kemudian kita masuk ke penerapan aksi nyata modul 3.1 kemarin itu. Nah, kira-kira bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pembelajaran, proses pengambilan keputusan? Iya, di situ itu kan pengambilan keputusan berbasis ini ya, tentang dilematika itu ya. Itu kita juga mewawancarai 2 kepala sekolah. Saya ke kepala sekolah dari SMP sebelah itu juga, dan di SMK Kasteman sini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di situ. Ternyata bahwa beliau juga sering mendapatkan kasus di mana harus membuat keputusan yang kadang-kadang membuat dilema itu seperti itu. Tapi sedikit banyak dari apa yang saya dapatkan di guru penggerak, terus saya implementasikan pada waktu wawancara, beliau sangat mengapresiasi bahwa ada hal-hal yang baru yang didapatkan itu. Ya, kayak semacam dilema etika itu apa, mereka jadi paham. Padahal sebenarnya mungkin dalam keseharian juga bukan hal yang asing gitu, kadang mengambil keputusan gimana sama-sama benarnya, tapi harus mungkin dengan skala prioritas itu. Terus tentang tujuan moral juga pasti di dalam
keseharian kita pasti akan suatu saat menemukan kasus seperti itu. Kira-kira dari pengalaman tersebut ya, yang masih perlu dikembangkan atau yang sebagai bahan evaluasi? Yang perlu dikembangkan mungkin saya lebih memberikan pertanyaan yang berbobot begitu pada beliau yang notabene sudah sangat berpengalaman. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi mungkin bisa dengan rekan sejawat atau murid ketika Bu Yuli harus mencerminkan dilema IPK itu di dalam kelas maupun bersama rekan sejawat? Ada mungkin gini, kalau misalnya seperti saya kan di BK gitu loh Bu, mungkin dilema etika dikala kita mungkin mengajukan PIP gitu ya, kok kan sama-sama dia itu lebih mampu, kenapa saya nggak dapat gitu misalnya. Kita kasih pemahaman ke anak bahwa semuanya sudah diusulkan, tapi memang datanya dari pusat yang menentukan siapa yang mendapatkan begitu Bu. Terus mungkin semacam bujukan juga pernah ada Bu, misalnya minta tolong Bu biar diterima di sini gitu. Mungkin dengan mungkin sebenarnya tidak memenuhi kriteria gitu, tapi kan kita kembali lagi ke etika yang berlaku bahwa persyaratan harus ditegakkan gitu. Jadi ini pengalaman pada PDD sama yang KIP gitu. Nah, kira-kira apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sama Bu Yuli tadi itu sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dengan pelajari di Moro juga. Iya, saya lihat sudah sesuai dengan ininya. Jadi berdasarkan kayak KIP berdasarkan skala prioritas. Biasanya jika kita akan mengajukan pasti saya lihat data diri siswa itu dari berapa anak, kondisi keluarganya seperti apa gitu, itu saya pastikan bahwa memang berhak seperti itu. Terus kalau semacam rujukan moral misalnya, minta tolong pada waktu PDP gitu sebenarnya mungkin belum memenuhi untuk masuk sini gitu, tapi saya tidak menjanjikan. Cuma nanti kita pantau saja barangkali ada yang mengundurkan diri dan mungkin ada yang cadangan bisa masuk gitu. Nah, nanti pengalaman ini terkait pengambilan keputusan dan kira-kira ada hal yang masih perlu dikembangkan untuk diri sendiri pribadi dalam proses pengambilan keputusan itu. Iya, mungkin proses pengambilan keputusan sebenarnya keputusan ada di tangan kita, keputusan yang terbaik yang tentunya berpihak kepada murid begitu. Tanpa mengabaikan dari mungkin masukan atau saran dari rekan sejawat juga. Baik, itu tadi tentang penerapan anti-mata tadi dari satu. Kemudian yang kedua kita akan diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Jadi rancangan yang sudah jenengan buat kira-kira rancangan seperti apa? Yang kemarin kita juga sudah diskusikan ya. Iya, baru saja diskusikan. Nah, itu kemarin kan diskusi kita itu diskusi tentang yang belum pernah yang belum pernah di kira-kira ini program yang akan dilakukan di sekolah sih ya. Jadi begini Bu Putri, saya punya angan-angan kalau misalnya sebelum dimulainya pembelajaran itu ada proses literasi. Jadi anak-anak membuka buku pelajaran di hari itu, belajar dulu sebelum masuk jam pertama mungkin seperti itu gitu. Jadi biar kadang anak ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Kalau yang tidak rajin dia berangkat sekolah asal berangkat saja tanpa tahu nanti pelajarannya apa saja gitu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi perlunya untuk literasi. Jadi itu nanti mau dilakukan literasi pasti itu kira-kira dari program, dari kegiatan kita harus mengetahui struktur dulu ya, struktur
kurikulum di kurikulum BH ini kan ada kegiatan intra, kurikuler dan ekstra. Nah kira-kira program yang ini literasi tadi mungkin bisa nanti dijudulkan literasi pagi gitu misalnya, literasi pagi gitu. Itu kira-kira masuk di kegiatan mana Bu? Masuk kegiatan intra sekolah. Intra, berarti kegiatan intra kurikuler. Iya. Nah itu nanti berarti kalau intra kurikuler jamnya ini disesuaikan kira-kira mungkin setiap hari atau berapa menit sebelum nanti bisa disesuaikan. Iya. Untuk yang sudah berjalan saya tuh kegiatannya di ekstra ada di apa namanya koordinator ekstra saya. Nah, jadi itu kan yang sudah berjalan. Jadi kalau bisa ini yang belum ini yang memang belum dilaksanakan di sekolah ini. Nah kira-kira besok seperti apa programnya? Kalau yang sudah berjalan. Nah kira-kira untuk kegiatan literasi pagi ini, nah tujuan dari program yang Yuli rancang itu dalam kaitannya terhadap murid, apakah sudah ada indikatornya? Jadi indikator tercapaian tujuan dari kegiatan literasi tadi. Iya. Indikator tujuannya adalah murid memahami pentingnya apa namanya literasi pagi itu untuk mengetahui sebagai langkah awal sebelum pembelajaran dimulai gitu. Nah kemudian itu tadi programnya kira-kira dukungan apa saja, kesiapan saja yang nantinya akan mendukung untuk penerapan program. Iya, tidak lepas dari ini begitu pasti saya akan berkonsultasi sama kurikulum ya. Nanti akan namanya waktunya itu bisa memungkinkan atau tidak diberi waktu berapa lama begitu. Terus sama apa namanya mungkin mengkondisikan dengan wali kelas gitu untuk bekerja sama untuk memantau peserta didiknya ataupun guru mapel yang pada saat jam tersebut gitu. Nanti adanya kolaborasi antara wakaf kurikulum, wali kelas. Jadi itu dukungan. Nah kira-kira terus tantangan yang nanti Bu Yuli hadapi ketika Bu Yuli nanti akan melaksanakan program literasi. Iya, tantangannya kemungkinan ada anak yang memang kadang apa namanya literasi gitu kurang memperhatikan gitu, maksudnya waktunya membaca memahami dulu apa yang akan dipelajari di hari itu mungkin tanpa adanya pengawasan mereka tidak melakukan proses literasi tersebut dengan baik gitu. Berarti itu mungkin adanya ketidaktertarikan. Jadi anak tidak waktu itu nggak suka membaca. Iya betul. Itu jadi tantangan buat kita. Nah terus kira-kira untuk menghadapi tantangan tersebut, mungkin apa namanya kita melibatkan yaitu tadi Fitri apa namanya dengan ditunggui sama yang bertanggung jawab di situ, mungkin wali kelas atau guru mapel, terus apa namanya rekan teman-temannya itu mungkin apa namanya bisa dikelompokkan gitu. Jadi nanti mungkin metodenya aja ya, cara berkelompok. Iya, cara berkelompok atau nanti di iya betul di baik itu tadi untuk program. Semoga nanti kedepannya program ini bisa dilaksanakan karena kami belum ada di sekolah dan nantinya pastinya semoga nanti semua pihak di sekolah ini mendukung. Baik itu untuk rancangan program. Dan kemudian ini nanti yang ketiga tentang perkembangan komunitas praktisi. Nah kira-kira sudah mungkin sudah melakukan sudah merintis komunitas praktisi ini di lingkungan sekolah dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar. Ini sangat-sangat mendukung gitu loh Bu. Kebetulan yang apa namanya yang saya kemarin observasi itu juga guru muda yang sekiranya saya lihat ke depannya berprospek peluang untuk kita bekerjasama. Ini tadi terkait dengan proses observasi. Nah ini yang saya tanyakan, ini untuk merintas komunitas praktisi. Jadi mungkin Bu Yuli sudah melakukan merancang jadwal ketika untuk sharing atau ngobrol dengan kasih jawab. Untuk itu apa namanya itu
terutama ya di BK dulu saya beli itu sudah mulai saya ini. Dan kebetulan ini juga ada yang melanjutkan sejak saya dari SMK 1 BK juga ya ikut tertarik ini, akhirnya lolos sendiri. Nanti mungkin bisa bergabung di komunitas BK kalau nanti itu juga. Komunitas BK di sini kira-kira kalau di sekolah ini pertemuannya sudah iya, kalau di kabupaten mungkin setiap 1 bulan sekali setiap ada event. Nah kira-kira apa saja perubahan yang menyenangkan bagi Bu Yuli yang dialami di komunitas praktisi? Saya sangat senang di situ di komunitas itu karena kita bisa sharing berbagai ilmu baru gitu. Jadi maksudnya kurikulum yang baru tentang materi pembelajarannya apa, terusan isu terbaru kita gitu loh, maksudnya kayak kurikulum kita di BK seperti apa gitu loh, kayak Nah kira-kira rencana yang dilakukan komunitas praktisi tersebut setelah program ini selesai, kita kan ini sudah akhir-akhir ya ada 3 titik juga, nah kira-kira ini kedepannya seperti apa? Kedepannya mungkin saya akan lebih aktif untuk mengenalkan ini ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan gitu loh, ya boleh bersama teman-teman. Berbagi topik baik ya, berbagi topik baik mungkin bisa dicontohkan kira-kira itu mungkin di sekolah jadwalnya, kemudian nanti mungkin di tingkat buku sekolah gitu kan, nanti tingkat kabupaten juga ya sekali tadi bisa lebih diaktifkan lagi kan ya. Baik, itu tadi untuk perkembangan komunitas praktisi, dan setelah ini kita akan melepas observasi dengan novel kemudian bisa memberikan sedikit, kemudian nanti saya serahkan kepada beliau sama observasi juga juga ini pendampingan bersama Bu Yuli. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih sudah bisa membantu Bu Yuli dalam observasi seperti saat ini. Nah di sini nanti Bu Yuli akan menyampaikan tujuan percakapan, kemudian hasil analisis Bu Yuli kemarin pada waktu observasi praktik pembelajaran yang dilakukan sama Bu Yuli. Kemudian yang kedua nanti Bu Yuli dan Dimaka nanti melakukan percakapan kembali, kemudian yang ketiga nanti percakapan kembali setelah rencana dari aksinya, kemudian nanti yang terakhir nanti refleksi diri terhadap latihan itu yang sudah dilakukan. Baik, waktu sepenuhnya saya memberikan kepada Bu Yuli untuk bisa bagaimana. Selamat siang Bu Novel. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktu yang sudah Bu Novel luangkan untuk bisa kita mulai percakapan pasca observasi pembelajaran yang setelah kita lakukan hari Jumat pada tanggal 12 Mei kemarin ya. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi kita santai saja, pertanyaannya sederhana saja. Dari obrolan kita ini Bu Novel, setelah proses observasi itu apa yang ingin Bu Novel dapatkan dari kita waktu kemarin itu, saya selaku supervisor, sementara Bu Novel yang observasi itu ada keinginan enggak? Seperti apa? Ya. Sebelumnya yang saya dapatkan itu selama perkunjungan Bu Yuli, yang pertama itu tentu saja tentang pembelajaran berbicara jari. Kemarin disampaikan sama Bu Yuli. Yang pertama, jadi supaya nanti pembelajaran saya tidak membosankan, apalagi kan jam saya itu mayoritas
jam-jam rawan ya, jadi jam 10, 11 atau mungkin jam 9, 10, jadi itu rawan untuk anak-anak bosan atau kemudian mengantuk. Kemudian yang kedua, teknik supaya anak-anak tidak bosan, yaitu teknik stop. Kemudian kemarin ada ice breaking, itu sangat membantu untuk pengembangan pembelajaran saya, terutama pembelajaran sejarah, supaya nanti anak-anak tidak bosan, mungkin ada variasi baru dalam pembelajaran, tidak monoton hanya mungkin metode ceramah, bisa pakai metode yang lain. Saya senang sekali Bu Novel sudah akhirnya dapat sedikit membantu Bu Novel ya. Mungkin ini suatu hal yang baru gitu ya, bahwa memang di dalam pembelajaran itu kita harus diusahakan ada biar anak-anak tetap positif gitu ya, maksudnya harus tetap semangat gitu, tidak mengantuk, apalagi dapat jam siang kita gitu ya, seperti itu. Jadi perasaannya sangat senang ya Bu Novel ya, kita bisa saling sharing-sharing gitu. Terus menurut Bu Novel, ada nggak rencana perbaikan setelah disampaikannya apa waktu kita percakapan praobservasi yang sudah kita laksanakan? Ya, tentu saja untuk rencana kedepannya tetap harus ada perbaikan saja, karena kemarin masih sangat banyak sekali kekurangan, terutama dari saya atas masukan dan bantuan Bu Yuli. Mungkin kedepannya yang pertama nanti saya harus membuat rencana pembelajaran yang lebih matang dengan menggunakan metode yang bervariasi, model pembelajaran berdiferensiasi tadi, supaya nanti kan siswa kan tidak hanya satu tipe, ada yang visual, kemudian audiovisual, dan kinestetik. Jadi saya harap dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan perencanaan yang lebih matang, saya harap anak-anak dengan tipe yang berbeda-beda ini nantinya dapat menyerap dapat menyerap ilmu gitu ya. Dapatkan. Jadi tidak hanya yang visual saja, melalui foto bisa misalkan audio visual, menggunakan video, atau kemudian kinestetik kita bisa praktek wawancara langsung di tempat bersejarah. Iya betul ya. Jadi untuk yang kemarin saya lihat, Bu Novel sudah sangat luar biasa, sudah menerapkan berbagai strategi ya, sudah memetakan dulu anak-anaknya digabung kelompok-kelompok sesuai dengan minat dan kemampuan siswa gitu ya, seperti itu sudah sangat bagus. Untuk mencoba menggunakan strategi yang baru itu kemarin ya Bu Novel ya, itu rencana perbaikannya. Terus menurut Bu Novel dalam pembelajaran itu sudah sesuai rencana apa belum? Sudah sesuai dengan RPP yang Bu Novel buat gitu terkait pembelajaran? Ya, belum. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Betul ya Bu Novel. Jadi memang semuanya proses itu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Paling tidak dikala waktu kita kemarin sharing itu menambah sedikit-sedikit ilmu gitu ya, nanti untuk menuju suatu yang sempurna itu tadi ya. Ya, untuk selanjutnya Bu Novel, terkait pembelajaran, apakah anak-anak sudah mencapai sesuai tujuan pembelajaran atau belum? Maksudnya anak-anak itu menyerap pembelajaran Bu Novel apa belum? Ya. Kompetensinya. Ya, karena kan kembali ke tipe siswa yang berbeda tadi, bagian ada yang bisa menerima atau menyerap materi yang saya sampaikan, tapi kan sebagian juga ada yang sedikit kesulitan terkait dengan tipenya mereka, yang visual, audiovisual maupun yang kinestetik. Mungkin nanti kedepannya saya bisa memetakan lagi terkait dengan tipe siswa itu, kemudian kita sesuaikan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Ya. Maksudnya sesuai dengan minat itu ya, audio visual atau apa itu ya. Terus jika tujuan sudah tercapai, terlihat gitu ya, sudah tercapai semua, kita identifikasi ya Bu Novel, dalam pembelajaran kemarin itu apa yang menjadi keunggulan yang terkait pembelajaran kemarin Bu Novel? Keunggulannya, karena kan kemarin saya menggunakan metode diskusi, jadi siswa itu saya harapkan untuk terlibat aktif dalam berkomunikasi dalam setiap kelompok. Kemarin ada beberapa siswa yang sudah aktif berkomunikasi, kemudian berani menyampaikan pendapatnya di depan. Tapi yang kekurangannya ada beberapa siswa tadi yang belum terlibat aktif. Iya, kedepannya.
Jadi keunggulannya kemarin itu kan sudah diskusi yang dibagi per kelompok sesuai dengan kemampuan, apa namanya sudah matang gitu ya Bu Novel untuk pembagiannya itu. Terus kemudian mempresentasikan untuk yang perlu dipertahankan anak-anak yang sudah aktif itu ya, apa namanya untuk selalu aktif, dan yang masih kurang mungkin ada anak-anak yang masih kurang ini memperhatikan ya, ada beberapa anak gitu, cuma beberapa anak saja saya lihat kemarin yang perlu ditingkatkan gitu. Selanjutnya Bu Novel, untuk area pengembangannya Bu Novel, itu yang perlu dilakukan yang mana Bu Novel? Area pengembangan tentu saja kan kemarin ada 3 yang harus kita kembangkan. Kalau saya itu inginnya membuat pembelajaran yang menarik siswa. Jadi untuk membuat pembelajaran yang menarik, saya harus merencanakan lebih matang lagi ya. Strateginya seperti itu ya. Jadi pertama ya untuk RP-nya harus lebih matang, kemudian metode yang digunakan, mungkin nanti bisa, kemarin kan sudah diskusi, mungkin nanti bisa bermain peran. Kalau misalkan bermain peran kan siswa terlibat aktif, mungkin bisa lebih menyerap materi. Ini suatu rencana yang sangat luar biasa ya Bu Novel ya untuk ke depan. Akan perbaikan di RPP itu mungkin apa di situ materinya lebih lengkap, apa namanya dengan berbagai media ya, misalnya hasil belajarnya apa, mungkin dengan berbagai peran mereka jadi semakin paham misalnya proses penyebaran agama Islam di Indonesia, mungkin ya budaya pertukaran budaya itu mungkin bisa apa berupa foto mungkin pas waktu kejadian anak-anak itu sebagai dokumentasi ya. Jadi lembaga LKPD juga mungkin bisa dilengkapi gitu ya Bu Novel ya. Itu suatu yang rencana yang bagus sekali untuk ke depan. Terus terkait rencananya itu Bu Novel, kapan kira-kira akan memulai? Kemungkinan karena sebelum aku tadi 2 itu di hari Jumat ini, jadi sekitar tanggal 20 lagi 26 ya, 26 Mei mau dilakukan kembali ya untuk rencana yang sudah akan dilakukan gitu ya. Bagus sekali. Jadi memang sudah ada target waktu yang akan direncanakan dan yang diperlukan gitu. Terus planningnya juga sudah dibuat ya Bu Novel ya. Planningnya. Oh iya. Terus catatan kecilnya sudah disiapkan juga biar tidak lupa, maksudnya apa yang perlu dipersiapkan gitu mungkin. Iya. Beberapa yang memang yang perlu disiapkan kemarin karena memang sedikit problemnya sudah siapkan ya. Mungkin nanti mulai besok sudah saya siapkan untuk posisinya, mungkin untuk materi, penyampaian materi, kemudian nanti untuk pembagian kelompok perannya harus saya buat Memang seperti itu Bu Novel, kita sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya memang persiapannya ini ya di awal rencananya kira-kira minggu depan mau ngapain kan kita sudah memikirkan juga gitu ya. Jadi di sini Bu Novel yang menjadi sumber inspirasi itu siapa Bu Novel? Yang bisa menyemangati Bu Novel untuk pembelajaran. Yang pertama tentu saja karena memang seperti si kepala sekolah mungkin itu menjadi masukan saya, kemudian dari Bu Yuli sendiri yang kemarin seperti saya dapat banyak sekali ilmu ya, terkait dengan modul, kemudian terkait dengan penilaian, kemudian yang paling utama ya pembelajaran yang sekarang ini ya, sama supaya tidak pembelajarannya pakai SBI seperti itu. Itu memang apa namanya kita di sini tugasnya untuk saling berbagi sharing untuk ke depan yang lebih baik tentunya untuk murid-murid kita gitu ya Bu Novel ya. Itu semua untuk kepentingan murid, bahwa ini selama di sini kan kita juga ini ya apa namanya supervisi kepala sekolah belum, mungkin ini sebagai belajar Bu Novel untuk nanti ke depannya paling tidak supervisi seperti ini gitu biar dipersiapkan lebih baik lagi ke depannya tentunya ya. Di sini terkait rencana itu punya self-reminder nggak? Maksudnya catatan atau mungkin jadwal Bu Novel gitu mungkin harus terstruktur gitu, ada nggak? Ada kemarin saya buat untuk
pengingat saya sendiri, Iya. menurut saya ya kembali lagi ke tadi yang kalau pembelajaran ya kita harus perangkat pembelajaran ya harus disiapkan Iya. matang. Kemudian terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kan setiap siswa berbeda-beda, jadi saya harus menerapkan metode yang tepat. Kemudian lembar LKPD juga harus saya siapkan. Kemudian supaya mungkin tidak membosankan pembelajarannya, saya seperti yang disampaikan dulu itu pakailah satu pembelajaran yang menyenangkan, pakai laptop, pakai blackboard, pakai pembelajaran berbeda yang Iya, betul sekali, luar biasa Bu Novel. Memang kita di sini dituntut sebagai guru untuk selalu berpihak kepada murid. Jadi apa namanya, biar anak selalu tertarik, tidak membosankan. Jadi kita sebagai guru untuk terus belajar gimana ya hal-hal yang kecil, misalnya nanti SBK-nya seperti apa, tekniknya stopnya seperti apa gitu. Memang kita dituntut untuk materi harus selesai gitu ya, dikejar waktu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya juga kita tidak ego untuk mengejar materi saja selesai, tapi kita juga menyisipkan mungkin biar anak-anak itu tidak tidak jenuh gitu ya Bu Novel ya. Jadi ini apa namanya, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, intinya seperti itu ya Bu Novel. Semuanya bermanfaat. Nah, dari yang Bu Novel sampaikan itu masih ada nggak yang mengganjal atau mengganggu yang bisa apa untuk rencana ke depan ini untuk mengembangkan? karena masih banyak yang masih mengganjal saya. Yang pertama kan terkait dengan peralatan yang mendukung pembelajaran. Yang pertama ya harus saya siapkan lebih jauh ya di awal Februari. Kemudian yang kedua kita harus mempersiapkan fokus siswa dulu, baru kita tadi stop atau lewat break dulu untuk menyiapkan fokus siswa. Selama ini kan saya langsung ketika salam sudah siap anak-anak, kemudian nanti langsung kita belajar ya. Ini karena materi saya banyak ya, tapi karena masukan dari Bu Yuli pakai tadi stop dulu supaya fokus. Nah, itu bisa jadi apa nanti untuk belajar saya itu banyak. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan itu juga tidak hanya kemarin dari Bu Yuli makanya bagus untuk saya dengan diskusi, pakai diskusi itu tetap mungkin tetap saya pakai, kemudian nanti pakai untuk yang lain supaya nanti siswa jadi memang seperti itu ya. Apa namanya, nanti semoga nanti Bu Novel apa namanya rencana perbaikannya nanti ke depan sudah semakin baik, sudah semakin ini, itu memang apa namanya dengan keterbatasan media gitu ya, kita harus cepet gitu ya ibaratnya. Terus apa namanya daftar pinjamnya gitu. Terus saya di sini mau mengucapkan terima kasih juga Bu Novel sudah di sini bersama dengan saya. Intinya tujuan apa namanya kita di pasca observasi itu adalah merumuskan pengembangan ya, pengembangan pembelajaran yang nyaman bagi murid Bu Novel. Terus apa memandu proses pembelajaran yang efektif. Jadi asesmen umpan balik setelah pembelajaran kemarin Bu Novel refleksinya sudah sangat luar biasa ya. Pasti ada refleksi apa yang akan disampaikan minggu depan setelah pembelajaran itu, apa yang anak-anak sudah dapatkan sudah dilaksanakan dengan baik. Intinya untuk memberikan dampak buat Bu Novel, kita saling sharing-sharing kemarin itu untuk meningkatkan kita kompetensi kita sebagai guru untuk selalu mengembangkan ilmu ya, itu pasti. Karena itu apa namanya, ilmu itu pasti seiring dengan berjalannya waktu pasti mengalami berbagai perubahan gitu ya. Namanya perangkat pembelajaran pasti dari waktu ke waktu tidak seperti itu terus, tapi akan selalu mengikuti perkembangan yang ada, kurikulum yang saat ini berlaku gitu ya. Intinya tujuan kita adalah siswa, bagaimana itu kita siswa itu nanti berdampak positif untuk kelangsungan hidupnya itu, untuk bermanfaat di lingkungan masyarakat juga gitu ya Bu Novel ya. Terus selanjutnya Bu Novel untuk apa namanya tindak lanjut konkret tadi sudah direncanakan ya. Terus ini Bu Novel tentang harapannya apa Bu Novel? harapan ke depannya tentu saja siswa mungkin tertarik untuk mengikuti pembelajaran
pembelajaran saya, tidak misalkan yang saya dapat jam bawah sudah ngantuk atau apa. Nah intinya mereka tetap antusias ketika mengikuti pembelajaran saya. Kemudian yang kedua tentu saja terkait dengan asesmen atau penilaian. Siswa dapat menyerap materi saya dengan baik, nilainya juga bagus, alumninya walaupun memang ketika kurikulum merdeka tidak hanya terkait dengan nilai IPA tapi juga berdasarkan IPA mungkin dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ya siswa terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Iya. Di sini ya Bu Novel, untuk catatan refleksi itu Bu Novel itu mengajar dengan sudah sangat baik sesuai dengan kemampuan guru, dapat mengelola kelas dan keaktifan kelas. Terus yang perlu ditingkatkan mungkin ini aja ya, sebenarnya alat media pembelajarannya itu saja ya, yang kemarin sempat ngobrol itu saja kok sebenarnya. Terus untuk pengembangan kompetensi siswa, Bu Novel sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Itu sudah sesuai. Jadi sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya sesuai dengan minat gitu ya. Untuk sudah tersampaikan ininya tujuan pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi di sini sudah mulai dikembangkan sama Bu Novel. Sebenarnya mungkin kemarin sudah ya Bu Novel. Cuma ini ya maksudnya masih perlu diini lagi gitu ya, ditingkatkan lagi. Terus untuk KSE-nya sudah itu dari yang budaya positif dan berdoa, saling berkolaborasi, terus yang ini bertanggung jawab sama kelompoknya untuk presentasi juga gitu ya. Untuk selanjutnya tentang ini global pemahaman pembelajaran berdiferensiasi juga sudah lumayan baik. Rencana tindak lanjutnya itu Bu Novel itu bagaimana Bu Novel, dengan bagaimana caranya strateginya tadi? Dengan strategi untuk mengembangkan Iya. Yang pertama kan tentu saja menyiapkan perangkat pembelajaran kemudian yang kedua TKPD juga harus saya siapkan, kemudian nanti menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan juga untuk fokusnya mungkin nanti saya TikToknya tidak hanya berpaku pada TikTok tapi mungkin bisa pakai yang lain ya, kalau jadinya tidak hanya seperti yang kemarin pakai fokus gajah bisa atau kecil gajah tersebut mungkin bisa yang lain. Itu memang selalu berganti ya. Tidak, kok itu lagi gitu ya. Terus untuk refleksi Bu Novel kemarin setelah pembelajaran bagaimana? Untuk refleksinya untuk pembelajaran tentu saja kita untuk refleksi pembelajaran tentu saja yang pertama kan terkait dengan metode yang kemarin sudah saya gunakan. Kemarin pakai diskusi, ada beberapa siswa yang ternyata sudah bisa aktif berkomunikasi, kemudian berani untuk tampil di depan, kemudian aktif, kemudian dia ada kelompok diskusi. Mungkin untuk refleksi ke depannya kan ada beberapa siswa yang belum terlihat sempat aktif dalam kegiatan pembelajaran terutama diskusi. Mungkin nanti saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain selain diskusi. Jadi untuk ini Bu Novel sudah berlangsung dengan baik, tujuan pembelajaran sudah tercapai, identifikasi permasalahan yang tadi kendalanya sudah tersampaikan sama Bu Novel ya. Untuk rencana aksi ke depan untuk menyelesaikan permasalahan juga sudah disampaikan dengan baik sama Bu Novel. Tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan selanjutnya juga sudah akan dilaksanakan mulai minggu depan ya Pak, pertemuan ini ya. Jadi sudah sangat luar biasa. Kiranya cukup ya Bu Novel ya untuk percakapan setelah pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Novel. Maaf mengganggu kegiatan ini, sudah meluangkan waktu untuk itu nanti kita pasang observasi semuanya tadi sudah saya lihat dari data-data tadi masuk semua ini. Kemudian
yang di akhir pendampingan ini kira-kira sebelum kita akhiri refleksi dari pendampingan hari ini, kira-kira setelah Bu Yuli menjalankan program untuk kita menjadi kira-kira materi apa saja yang sudah Bu Yuli kuasai dan sudah Bu Yuli praktekkan. Iya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah saya peroleh, itu yang saya kuasai, ya tentang teknik supervisi akademik ini, yang asas kemitraan gitu, bahwa kita tidak menghubungi rekan sejawat, tapi kita sering-sering bersama rekan sejawat. Terus misalnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, bahwa kita tidak bisa mementingkan ego kita gitu, sesuai dengan ini, tapi mulai saat ini mungkin sudah dimulai juga untuk kepemimpinan murid gitu loh Bu Fitri. Jadi yang di kelas itu nanti kita sebagai mitra, guru sebagai mitra siswa, bahwa anak dikasihkan kesempatan untuk memimpin pembelajaran mungkin seperti itu. Kemudian tentang pengambilan keputusan itu juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, hal-hal yang baru yang saya dapatkan di situ. Untuk implementasinya nanti banyak sekali ilmu yang bisa diimplementasikan dari pendidikan guru ini. Semoga nanti kedepannya materi-materi ini tetap bisa disampaikan jelas, kami juga nanti bisa berbagi praktek dengan rekan sejawat ya. Itu tadi yang sudah menguasai. Nah, kira-kira nanti materi yang selama ini masih membingungkan dengan atau yang ingin dipelajari lebih dalam? Yang membingungkan ini Bu Fitri, kemarin itu apa ya, yang semacam ini yang modul yang lalu itu, tentang misalnya tapi sudah saya pelajari kembali, terus ternyata seperti itu, yang voice gitu, awareness gitu, ternyata memang kita harus memperhatikan keinginan murid gitu loh Bu Fitri. Terus rasa bertanggung jawab anak, terusan awareness itu, terus voice, awareness, sama satunya lagi choice gitu ya. Iya betul, perancangan program yang berpihak pada anak ya, intinya seperti itu Bu Fitri. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya pahami, baru saya paham bahwa itu program itu yang idenya berasal dari siswa gitu sebenarnya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa nanti nanti ada dibuka lagi di RSS bagian ke-6 itu nanti dulu menyebarkan juga, kemudian mengumpulkan terus mengikut survei tadi tentang kompetensi guru penggerak. Jadi yang kemarin waktu itu di PI berapa itu? PI 2 ya? Menyebarkan kuesioner itu di nanti kita harapkan lagi. Di PI 6. Iya, jadi sebelum melakukan PI 6 ini sudah menginput hasil survei tadi. Jadi waktu itu kan survei yang pertama itu ketika awal. Iya. Nah sekarang setelah Bu Yuli di akhir ini, setelah mempraktekkan semua materi yang ada di sekolah, dan kira-kira bagaimana nanti penilaian para kepala sekolah, anak sejawat maupun murid. Nanti bisa jenengan buka lagi, nanti jenengan input lagi di PI 6. Di 6 di atas. Nah itu yang kemudian yang kedua ini terkait dengan melakukan diskusi pemetaan. Itu sudah Bu Yuli lakukan Pemetaan untuk aksi nyata 3.2 ya? Iya, itu kan sudah. Nah, di situ sudah terlihat bahwa di situ Bu Yuli pelaksanaannya dengan 6 aktor gitu. Iya. 6 aktor, kemudian artinya mengundang 6 aktor itu membuat notulen. Iya, sudah. Membuat notulen, kemudian fotonya jangan lupa. Sudah ada gambarnya, kemudian hasilnya sudah. itu saja. Sudah saya bacakan kemarin, 3.2 sudah saya unggah juga. Oke, berarti nanti ini, ketika kita nanti PI 6, nanti panjenengan menghadirkan salah satu dari 6 faktor tersebut. Gitu. Jadi kita diskusikan bersama. Kira-kira apa yang dihasilkan dari diskusi tersebut? Jadi salah satu saja. Di PI 6. Tapi ini memang sudah mengunggah hasilnya di LMS yang di 3.2 ya sudah. Itu aja.
Mungkin nanti untuk yang kegiatan loka karya kita nanti, loka karya kelima ya, loka karya kelima itu yang pertama nanti kita ada diskusi aksi nyata buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kembali lagi ke situ, kemudian nanti kita ada menyusun strategi pelibatan aktor itu. Kemudian nanti ada membuat rencana program pembelajaran dan pihak ada. Untuk personal berapa orang gitu? Kayaknya sama seperti kemarin. Nanti kita sesuaikan lagi, mungkin dibuka lagi jalannya kira-kira berapa orang dia. Tapi sebenarnya mungkin sama dia ya. Kalau saja mungkin terima kasih, saya sangat mengapresiasi sekali luar biasa Yuli di akhir-akhir ini sudah banyak peningkatan dan sudah banyak perubahan yang Bu Yuli mungkin bisa Bu Yuli rasakan sendiri. Dia berubah dari awal sebelum mengikuti dan tidak terasa ini sudah di akhir gitu. Di akhir mungkin nanti malam kita presentasi akhir dan sebagainya. Dan saya ingin mengingatkan lagi untuk semua aktivitas, semua hasil karya jenengan juga di portofolio kita jangan lupa. Jadi nanti takutnya ketika kita sudah selesai terus ternyata harus jadi berubah, tidak bisa berubah. Itu masih punya hasil semuanya itu pokoknya untuk data terus aksi nyata, koneksi itu semuanya. Dan ini seperti ini pendampingan waktu kalian semuanya dengan dari portofolio kita. Jadi yang berupaya itu saya mengingatkan sekali karena nanti takutnya ketika anak sudah tidak bisa dibuka gitu, tapi kita masih punya walaupun di laptop sudah ada, tapi kadang-kadang kan di laptop memori itu sehingga apa gitu di HP juga. Nah kalau misalnya jadi dari portofolio kita insya Allah bisa sudah sudah ya. Oke, atas nama Yuli terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, nanti kita bisa menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang maksimal. Semangat ya Bu Yuli. Semangat. Mohon maaf mungkin selama pendampingan ini ada tutur kata atau tidak saya kurang berkenan di sini. Jadi saya Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.